Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapip di PJ TV Jabar Pisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangga dan bahagia saya hari ini masih bisa hadir mengisi waktu pemirsa semuanya ya dengan acara kita Ngobrol Pintar Perkara Iman dan Islam ya. Dan hari ini kita akan ngobrol yang berbau teknologi hari ini ya, yang berbau AI, berbau algoritma, pokoknya berbau digital hari ini yang begitu mudah masuk ke relung-relung sempit sekalipun, walaupun dengan tembok besar sekalipun itu bisa menembus. Dan hari ini kita akan ngobrol ditemani dengan salah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cimahi ya. Beliau adalah Ustadz Bambang. Nah, Ustadz Bambang ini adalah guru ya yang juga aktivis di dakwah karena memang tugasnya demikian ya. Dan hari ini alhamdulillah punya kesempatan dan bisa hadir menemani kita untuk ngobrol. Ya, selamat jumpa Pak Bambang. Selamat jumpa Pak Ustadz. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sekolah aman? Sekolah aman. Kalau SMK 1 itu kan tempatnya macet tuh di depannya. Sangat macet. Sangat banyak macet, titik-titik. Ya. Banyak pabrik soal di sana ya. Banyak pabrik. Jadi kalau pagi itu pastilah crowded. Jam pulang crowded pasti ya. Betul. Sering di sana ya. Oke. Baik. Silahkan berkenalan dulu dengan pemirsa. Ini pemirsa Ngopi yang ngobrol pintar atau ngobrol perkara iman Islam ya, yang akan kita pandu untuk sharing tentang pengetahuan keagamaan tentu saja dari berbagai aspek. Tidak melulu ibadah mahdoh ya, tetapi juga yang lainnya. Ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang yang ramai kemarin itu ya, ada penggunaan teknologi dengan kemudian bagaimana ulama menyikapi. Sehingga ada judul yang menarik nih, misalnya antara fatwa dan fitur. Nah, itu yang di situ peran ulama di era algoritma ya mungkin ya. Nah, itu yang akan kita obrolkan ya. Siap. Namun sebelum silakan mau mengenalkan diri juga silakan ya, dan sapa juga pemirsa di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah Bambang Alam Syahid, aktif mengajar di SMK Negeri 1 Cimahi keseharian. Mohon izin hari ini sedang jadwal rapat MUI. Kebetulan saya pengurus MUI Kota Cimahi juga di bidang pendidikan. Alhamdulillah juga di MGMP PAI tingkat Provinsi Jawa Barat. Baik ya, jadi hari ini kita juga seperti biasa yang lalu-lalu juga ya, rata-rata memang yang saya ajak tuh pengurus MUI ya. Nah, walaupun berbagai tingkatan, ada tingkat kecamatan, ada provinsi ya. Nah, sekarang ini dari kecamatan Cimahi ya? Kota Cimahi, dari kota ya, pengurus kota, berarti levelnya kota Cimahi ya. Kemudian juga selain guru agama ya, PNS-nya guru agama ya. Betul. Kemudian pengurus MUI dan tentu saja di keguruannya adalah pengurus juga MUI KPAI tingkat provinsi. Baik Pak Bambang, dengan yang sudah kita singgung tadi ya di awal, bisa dijelaskan pengertian atau apalah yang bisa menjelaskan tentang antara fatwa dan fitur itu. Baik, hari ini kita menghadapi satu kenyataan. Kemudahan sangat dapat diperoleh oleh umat. Umat bertanya kepada yang paling mudah. Itu hukum alam. Siapapun berhak untuk merebut itu. Nah, salah satunya dalam bidang keagamaan. Jadi umat belajar agama lewat YouTube, lewat AI, lewat media teknologi. Kemudian dari situ kita makin sadar. 2026 umat yang berkiblat kepada media itu sudah sangat banyak, sudah sangat berjuta-juta. Ya, karena memang tidak bisa ditolak ya. Tidak bisa tolak, itu satu keniscayaan. Karena perubahan peradaban itu. Betul. Makanya ketika kita ambil misalkan antara fatwa dan fitur, dari sini kami dalam arti sebagai ulama harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, kalau bisa lebih jauh dari itu harus ada kendali, harus kendali. Bagaimana fatwa itu tidak boleh berada di bawah struktur daripada atau di bawah kultur daripada teknologi. Harus.
teknologi harus maju, harus berkembang, harus kita bisa beradaptasi, tapi jangan sampai ada teknologi yang masuk ke wilayah kita, misalkan Indonesia, di luar kendali dari fatwa. Jadi tetap fatwa harus menjadi acuan. Harus gitu jadi ya. acuan. Apalagi di masa sekarang, kalau fatwa tidak menjadi acuan bagi pemerintah, walaupun dalam konteks keindonesiaan, fatwa itu dalam tanda kutip sifatnya nasihat di wilayah NKRI. Kecuali di KHI ya, kompilasi hukum Islam, aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, sama waris sebagainya, itu baru sudah berupa ketentuan-ketentuan negara gitu. Nah, hal-hal seperti itu bukan tidak mungkin. Indonesia memang bukan sebuah wilayah negara Islam, tapi syariat-syariat Islam itu sudah menjadi bagian sehari-hari, dan yang tidak disebutkan namanya syariat Islam, tapi sungguh yang diterapkan itu adalah aturan-aturan Islam. Banyak. Bisa dicoba nanti. Kalau kita membuat fitur, membuat konten, ada satu, kita bikin prom ya. Prom memerintahkan sesuatu, katakanlah yang paling kontroversial Grok ya, yang di Twitter, di X. Itu dia menjawab. Dia akan menjawab bahwa kalimat yang Anda perintahkan tidak dapat kami tampilkan, misalkan gambar ataupun berupa informasi tertentu. Jadi Ada. fitur itu juga sudah punya saringan ya. Ada saringan. Mengikuti hukum yang berlaku di suatu negara. Gitu. Jadi Nah, kalau ada makanya, berita itu sudah tahu kalau ini hoak nggak akan disebarkan. Betul. Gitu. Kalau melanggar aturan malah bagus ya. Ya itu juga fatwa AI mungkin ya. betul. Fatwa AI. Jadi si AI itu dia tetap aja sebuah sistem yang tunduk pada kewilayahan. Oke. Makanya jangan takut. Nah, peran ulama di sini nggak mungkin seorang ulama kalau nggak ngerti AI nggak boleh, bahaya. Harusnya. Bahaya, harus ngerti. Bahkan kata-katanya harus menjadi acuan kepada mereka pembuat aturan di wilayah negara. Bahkan seorang ulama itu harusnya seperti AI tadi punya kemampuan algoritmik. Dia bisa memahami kemana kecenderungan umat, sehingga bisa dikendalikan ya. Betul, Menarik Ustaz. kita ngomong ini, tapi nanti kita lanjutkan siap. ya di segmen berikutnya karena ada yang mau lewat nih. Silakan yang mau lewat.